Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelompok 7 yang beranggotakan Ali Prido, Ramadandi, dan saya sendiri Irmawati. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal PKM yang kami buat yang berjudul Komunitas Polisi Konseling Pemuda Anti Narkoba sebagai relawan pencegahan yang efektif dan kekinian. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya ingin menjelaskan pengertian PKM. PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Dikti, yang bertujuan memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, bab 1. Latar belakang. Narkoba ialah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dari sintesis maupun semi-sintesis, dan dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, memulihkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa kenyamanan, serta dapat mengakibatkan kerusakan bagi tubuh dalam jangka panjang bagi tubuh. Narkoba atau yang biasa banyak orang kenal dengan istilah lain yaitu nafsah adalah sekelompok senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi para penggunaannya. Di Indonesia, pemakaian nafsah itu semakin tahun mengalami perkembangan yang dapat dikatakan semakin pesat. Para pecandu nafsa ini pada umumnya sekitar rata-rata berusia antara 11 sampai dengan 24 tahun. Dalam artian pada usia pelajar pada umumnya, perilaku pemuda masa kini cenderung merosot hari demi hari. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang di atas, maka kami berupaya dapat mengajukan isi PKN ini dapat berguna bagi masyarakat sekitar, khususnya para pemuda, dengan metode yang menyenangkan dan membuat para pemuda tertarik untuk mendengarkan dan tujuannya dapat tercapai. Yang nomor 2, tujuan. Bagian hal itu memberikan para pemuda edukasi melalui penyuluhan melewati komunitas yang telah dibuat melalui gaya penyuluhan yang efektif, kekinian, dan menyenangkan sesuai dengan tipe pemuda saat ini agar informasi dapat dimengerti dan tujuan PKN dapat tercapai. Bagian B itu menciptakan hidup sehat bebas narkoba dalam kehidupan pemuda atau pelajar. Bagian C itu menghentikan peredaran narkoba yang terjadi di suatu daerah, khususnya bagi peredaran yang targetnya pemuda ataupun pelajar. Nomor 3 itu manfaat, yang bagian A itu terciptanya generasi penerus bebas hidup tanpa bahaya dampak narkoba. Bagian B itu terputusnya jaringan pengedaran narkoba di kalangan remaja ataupun pemuda. Bagian C itu narkoba tidak lagi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dan masyarakat khususnya pemuda tahu bahwa narkoba hanya dikatakan legal jika digunakan dalam medis dan ada takarannya. Bagian D itu membuat para pemuda semakin tahu bahwa dampak buruk narkoba melalui penyuluhan yang dilakukan oleh komunitas ini. Bab 2, gagasan. Yang pertama itu kondisi terkini. Pada tahun 2011, jumlah penggunaan narkoba saat ini di Indonesia mencapai hingga 3,6 juta jiwa, dan rentang usia pecandu ya 15 sampai 19 tahun yang merupakan usia teraktif, yaitu masih bersekolah pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN itu menunjukkan bahwa terdapat 60% dari pengguna narkoba terserang AIDS dan 15.000 jiwa atau tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Anomin 2011 Kalimantan Utara khususnya beredar pada peringkat 5 besar se-Indonesia. Penggunaan teraktif saat ini justru semakin muda, yaitu 15-19 tahun, dan jumlah tahun demi tahun semakin meningkat dan telah mulai merambah kemana-mana hingga ke pelosok desa. Kurangnya perhatian pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan semakin banyaknya peredaran narkoba di Indonesia. Yang kedua itu ada
solusi yang ditawarkan. Solusi yang pernah ditawarkan hingga selama ini sudah cukup bervariasi untuk mencegah meluasnya kasus penyalahgunaan nafsa, seperti melalui jalur pendidikan, keagamaan, penyuluhan bagi masyarakat, sanksi hukum, dan penghargaan untuk daerah yang bebas narkoba. Namun hingga kini belum memuaskan hasilnya. Melalui jalur pendidikan, penyuluhan anti narkoba dilakukan dengan metode ceramah setiap tahun pada masa orientasi siswa baru maupun saat kelas meeting. Bahkan Badan Narkotika Nasional Indonesia itu sudah memiliki alat dapat digunakan untuk memberantas peredaran narkoba. Nomor 3, seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan melalui gagasan yang tertulis. Komunitas ingin kami dirikan berlatar belakang pengalaman diri sendiri ataupun orang-orang terdekat dalam proses penyuluhan berlangsung yang terkesan membosankan. Selain itu, rasa peduli kami sesama pemuda akan dampak bahaya narkoba membuat kami memiliki ide ataupun inovasi yang kreatif dalam mengembangkan penyuluhan yang terkesan membosankan menjadi menyenangkan, dan tujuan yang ingin kami sampaikan dapat diterima orang. Berikut ini beberapa inovasi yang ingin kami terapkan pada komunitas yang akan kami buat. Yang pertama itu, selama proses penyuluhan tidak semuanya full materi. Dengan metode ceramah, tetapi akan diadakan mini games seperti kuis berhadiah di tengah penyampaian materi dan games besar di akhir, yang dimana games besar itu berisi poin-poin penting dan materi yang ingin disampaikan. Yang bagian B itu menggunakan platform sosial media sebagai sarana penyampaian bahaya narkoba. Bagian C itu membuka cabang dan merekrut anggota di setiap daerah, khususnya di setiap sekolah ataupun universitas yang berada di Kalimantan Utara, sebagai relawan dan tempat konseling yang dipandu pihak sekolah ataupun rektorat dalam mengkampanyekan bahaya narkoba, sehingga penyuluhan tidak hanya dilakukan pada saat awal masuk sekolah, tetapi di setiap saat dapat dilakukannya konseling dan dapat meminimalisir timbulnya peredaran narkoba di lingkungan sekolah maupun universitas. Bagian D itu membuat platform bernama Animus Smile, yang dimana platform ini didirikan dengan tujuan agar para pemuda dapat membantu pihak berwajib dalam melaporkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar mereka. Yang nomor 4 itu, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu melaksanakan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masing. Yang pertama itu ada pemerintah, ada aparat hukum, ada guru BK atau dosen pembimbing akademik, ada kepala sekolah, ketua dekan atau ketua rektor, ada yang bagian itu ada Departemen Pendidikan Nasional atau Kemendikbud, ada puskesmas dan masyarakat. Nomor 5 itu ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk melaksanakan gagasan. Yang bagian A itu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Yang bagian B itu bekerja sama dengan pihak sekolah ataupun kepala rektor dalam mengajukan pembentukan komunitas ini. Bagian C itu membuat komunitas anti narkoba yang bergerak untuk membantu pemerintah dan pihak berwajib lainnya dalam memberantas narkoba, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bagian D itu merekrut anggota relawan komunitas di setiap sekolah maupun universitas. Yang bagian A itu menjalankan program-program kerja yang telah dirancang seperti sosialisasi dan mini games. Bab 3, kesimpulan satu gagasan yang diajukan. Seperti yang kita lihat hari demi hari, banyaknya peredaran narkoba di masyarakat, khususnya remaja, yang peredarannya itu sulit untuk dihentikan. Seringkali para remaja itu mengabaikan manfaat dari penyuluhan dikarenakan tidak mendengarkan pada proses penyampaian materi dan merasa bosan sehingga tujuan dari penyuluhan ini tidak dicapai. Maka dari itu, dengan menggunakan metode yang kami ajukan seperti bermain dan diskusi saat penyampaian materi, terlihat sangat cocok untuk pembelajaran atau penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh.
Yang kedua itu teknik implementasi yang akan dilakukan. Yang pertama kami akan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah BNN yang berwajib seperti aparat kepolisian dan pihak sekolah maupun universitas dalam melakukan pengawasan terhadap bahaya narkoba bagi lingkungan sekitarnya, khususnya remaja. Selanjutnya membuat komunitas inti untuk menjalankan program-program yang sudah dirancang, lalu melakukan sosialisasi di setiap sekolah maupun universitas dan membentuk cabang baru relawan anti narkoba di setiap sekolah maupun universitas. Komunitas ini bertujuan sebagai membantu tim dan pemerintah dalam pengawasan penyalahgunaan narkoba beserta juga peredarannya. Dan juga terakhir, kami akan bekerja sama dengan wali murid serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak mereka serta lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nomor 3, prediksi hasil yang akan diperoleh. Membuat para pemuda atau remaja semakin sadar akan adanya bahaya narkoba dan membuat mereka lebih berhati-hati akan adanya tawaran untuk mencicipi barang haram. Dan juga dengan ini diharapkan pecandu narkoba itu, khususnya usia muda bagi kalangan remaja, dapat berkurang dan orang tua serta masyarakat turut serta dalam pengawasan dan peredaran narkoba agar lingkungan anak-anak itu mereka bebas tanpa adanya narkoba.